Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah jemaah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan untuk belajar bersama mengenai Kitabul Jami', kitab yang berisi tentang adab, akhlak, kemudian wara', zuhud. Dan kita berharap setelah kita selesai dari majelis ini kita benar-benar bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berharap juga semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bekal nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas sebuah hadis yang menjelaskan tentang nopo? Hak seorang muslim kepada muslim yang lain, ya. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Nah sekarang kita memasuki hadis yang berikutnya atau hadis yang kedua tentang masalah adab, yaitu bisa kita ambil judul dengan judul unzuru ila man huwa asfal minkum. Kalian lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian. Kalian lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian. Nah, lebih rendah di sini maksudnya nopo? Insya Allah nanti ada penjelasannya. Apakah Rasul memerintahkan kita untuk meremehkan orang? Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita melihat kondisi orang yang lemah untuk kita renungi? Atau bagaimana? Nanti kita bahas insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Baik, kita baca yaitu hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kalian lihatlah orang-orang yang levelnya berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang-orang yang levelnya berada di atas kalian. Fahuwa ajdar. Kenapa harus seperti itu? Karena yang demikian itu jauh lebih patut. Dan melihat sesuatu yang di bawah kita dalam hadis ini maksudnya adalah orang yang rizkinya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bawah kita dalam masalah duniawi. Memang apa tujuannya Ustadz? Tujuannya banyak. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Di antara tujuan kenapa kita melihat kondisi orang yang ada di bawah kita, supaya kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kalian tidak menganggap remeh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah di antara tujuan kenapa Rasul memerintahkan kita untuk melihat orang yang kondisinya di bawah kita, supaya kita itu tidak meremehkan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kadang kita itu sebagian
melihat sesuatu yang ada di atas kita, sehingga lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah berangkat kerja masih bisa pakai motor. Tapi kadang nang perempatan weruh jejere mobil sedan. Jejere mobil nopo? Kijang atau yang semisalnya. Rasanya aduh ya, panas banget ya. Sebagian dari kita kadang lihatnya yang lebih tinggi, padahal alhamdulillah kita udah pakai motor, yang lain masih nyepeda, si ngepit kerja, alhamdulillah masih punya kendaraan ngepit lebih cepat daripada yang jalan kaki. Alhamdulillah jalan kaki berangkat kerja, alhamdulillah jalan kaki berangkat kerja. Masih banyak orang yang nggak bisa jalan. Tapi Ustaz kerjanya kan nang omah walah online kayak gajinya gede. Ya disyukuri nikmat yang panjenengan dapatkan dari Allah, supaya kita nggak meremehkan, karena meremehkan nikmat itu termasuk dosa jamaah sekalian. Kufur nikmat itu dosa, ya, jangan sampai. Terkadang kita itu disadari maupun enggak, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah nikmat-nikmat yang orang lain inginkan. Kita punya ini, kita punya itu, tapi kadang kita nggak puas, padahal ini dan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Seringkali seperti itu, kita mengharapkan sesuatu yang ada dimiliki oleh orang lain, padahal orang lain tersebut aslinya pengen nggak punya itu, alias saling sanang sawang sinawang. Padahal belum tentu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berikan kepada orang lain, belum tentu kita bisa kuat menjaganya. Belum tentu iman kita bisa istiqomah sehingga sudah cukup kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah pilihan pemberian yang terbaik. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Namun kalau misalnya kok kita kufur, Allah langsung mengancam dengan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, la azidannakum. Dalam bahasa Arab di situ ada dua penekanan jamaah sekalian. Terjemahannya kurang lebih ya, sungguh benar-benar aku akan tambah nikmat kalian. Sungguh benar-benar aku akan tambah nikmat kalian. Syaratnya apa? Syukur, alhamdulillah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun sebaliknya, jika kalian kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, Allah langsung ngasih kabar, sesungguhnya azabku begitu pedih. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan hadis tadi, di sini disebutkan oleh para ulama, fa hadhihi qaidatun 'azimah. Ini adalah kaidah yang agung. Unzuru ila man asfala min, atau unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah sesuatu yang ada di bawah kalian. Maksudnya bagaimana? Fil mal, dalam masalah harta. Fis sihhah, dalam masalah kesehatan. Ya. Alhamdulillah betapa banyak orang-orang yang ditakdirkan dalam keadaan kekurangan dalam tanda kutip. Kita sempurna, alhamdulillah. Ya. Wa fi ghairi dzalika minal umur, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah dunia. Illa fi umuril ibadah, kecuali dalam masalah ibadah. Ini enggak boleh kaidah ini dilakukan dalam masalah ibadah. Fa fi umuril ibadah la tanzur ila man huwa asfal minkum. Dalam masalah ibadah, maka janganlah kalian atau janganlah engkau melihat yang lebih rendah daripada engkau. Loh, kenapa sih orang sholat ming masjid? Ya ora apa-apa. Loh, kayak guru agama be sholatnya nang omah, nyumelu kae lah. Jangan seperti itu jamaah sekalian.
Kalau masalah ibadah, masalah dalam agama, maka kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan malah berlomba-lomba dalam kemalasan. Oleh karena itu, para ulama juga mengatakan wala tanzur ilal kusala wal mudayyi'in, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang malas, para pemalas dalam masalah ibadah, ya. Wal mudayyi'in, dan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Jangan dilihat orang-orang yang seperti itu dalam masalah ibadah, dan jangan dijadikan panutan. Bal unzur ilal abrar wa ilal atqiya, akan tetapi lihatlah orang-orang yang abrar, yang baik, yang soleh, wal atqiya, dan juga kepada orang-orang yang bertakwa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti mereka, terpengaruh, ya, dan kita bisa menjadi lebih baik. Dan biasanya seperti itu jamaah. Lingkungan itu kadang sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan semakin bertambah kesolehan kita. Namun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang nuwun sewu kurang soleh, maka lambat laun, cepat atau lambat, kita juga akan terpengaruh dengan hal atau kondisi buruk tersebut, wal'iyadzu billah. Dan ini mungkin yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian tentang pertemuan kita yang ketiga ini, kalau nggak salah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.